Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sedang menyaksikan channel Belajar di Santap Ilmu. Banyak video-video baru yang selalu terkasih menemanimu. Ayo belajar di Santap Ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya Wahyu Cahyadi. Saya dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon sebagai penyuluh lingkungan hidup. Saat ini kita sedang berada pada channel YouTube Santap Ilmu. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk memaparkan dan diskusi terkait peraturan pemerintah dalam pengelolaan persampahan. Kalau kita berbicara tentang pengelolaan persampahan, sebelumnya kita harus tahu dulu kenapa peraturan persampahan ini dibuat. Hal ini dikarenakan pada tanggal 21 Februari 2005, di mana di TPA Lewi Gajah di kota Cimahi terjadi longsor akibat adanya ledakan dari gas metana. Dan ini menimbulkan korban jiwa sebanyak 157 meninggal dunia akibat tertimbun sampah dan menyebabkan 2 kampung di daerah sekitar TPA tersebut tertimbun oleh sampah. Dengan adanya peristiwa tersebut, maka dibuatlah suatu peraturan yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, di mana undang-undang ini menjelaskan mengenai pengelolaan sampah. Dan dengan adanya peristiwa ini, maka diperingatilah sebagai Hari Peduli Sampah Nasional. Adapun pengertian sampah menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 yaitu sisa kegiatan sehari-hari manusia dan proses alam yang berbentuk padat. Ataupun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sampah merupakan barang dan benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi. Dan menurut WHO, sampah merupakan sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi, dan sesuatu yang dibuang berasal dari kegiatan manusia dan terjadi dengan sendirinya. Nah, paradigma baru tentang pengelolaan persampahan ini dari mana dulu itu sampah hanya dikumpulkan, diangkut, lalu dibuang ke tempat pemrosesan akhir atau TPA. Nah, paradigma yang sekarang dengan adanya kejadian di TPA Lewi Gajah tahun 2005 itu, sampah dilakukan pengolahan, yaitu baik secara biologis, termal, maupun fisik. Setelah dari pengolahan itu, maka dihasilkanlah sumber daya seperti energi, baik listrik maupun api. Setelah itu juga ada kompos dan ada gas. Nah, ini adalah beberapa peraturan mengenai pengelolaan sampah yang ada di Kota Cirebon. Tentu saja induk dari pengelolaan sampah ini adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Nah, kita akan bahas pertama yaitu terkait tentang Undang-Undang 18 Tahun 2008, di mana undang-undang ini menjelaskan tentang pengelolaan sampah yang terdiri dari pengurangan sampah maupun penanganan sampah. Untuk pengurangan sampah ada pembatasan timbulan sampah, pendauran ulangan, dan pemanfaatan kembali atau yang lebih dikenal dengan 3R, reuse, reduce, dan recycle. Lalu ada penanganan sampah yang terdiri dari pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. Adapun dalam Undang-Undang 18 Tahun 2008 juga sampah dikelompokkan menjadi 3, yaitu sampah rumah tangga, sampah yang berasal dari kegiatan rumah tangga, ada sampah sejenis sampah rumah tangga, yaitu sampah yang berasal dari kawasan komersil, fasilitas umum maupun fasilitas sosial, dan yang terakhir ada sampah spesifik atau sampah yang karena konsentrasi, jumlah, dan volumenya harus melalui penanganan khusus. Nah, dari undang-undang tadi yang induk, lalu kita jabarkan berdasarkan peraturan pemerintah. Dan ada PP nomor 81 tahun 2012 ini berkaitan tentang pengelolaan sampah untuk rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Di mana dalam peraturan tersebut
dibedakan menjadi dua. Untuk pengurangan sampah dilakukan dengan cara menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang, atau bahan yang mudah diurai melalui proses alam, serta mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk atau kemasan yang sudah digunakan. Sedangkan penanganan sampah itu yang pertama ada pemilahan sampah, di mana pemilahan sampah ini menurut PP 81 tahun 2012 dibedakan menjadi 5. Yang pertama ada sampah B3, yaitu sampah berbahaya, beracun dan bahan berbahaya dan beracun. Di antaranya seperti suntikan, sampah elektronik itu masuk ke dalam sampah B3 dan diberi label atau berwarna merah. Yang kedua ada sampah organik, yaitu sampah yang mudah terurai seperti sisa makanan, sayur, dan buah-buahan. Lalu ada sampah guna ulang, yaitu sampah yang seperti sampah reuse, contohnya seperti botol kaca, kaleng kemasan. Lalu juga ada sampah daur ulang seperti Tetra Pak atau kardus atau koran. Dan terakhir ada sampah residu seperti puntung rokok maupun pampers. Yang kedua, penanganan sampah terdiri dari pengumpulan sampah. Nah, alat pengumpulan sampah ini ada 3. Yang pertama ada gerobak sampah, lalu ada motor roda 3, dan biasanya kalau di kota kami ada pick up juga untuk pengumpulan sampahnya dari sumber sampah. Nah, adapun fasilitas pengumpulan sampah ini ada TPS, tempat penampungan sementara, ada tempat pengolahan sampah melalui 3R, yang bisa dilihat pada gambar, lalu juga ada pusat daur ulang yang ada pengolahannya mulai dari pengomposan maupun ada pemadatan. Selanjutnya ada pengangkutan sampah. Nah, untuk pengangkutan sampah ini lebih baik disarankan dalam peraturan PP 81 tahun 2012 ini ada pemisahan pada truk yang diangkut antara sampah organik maupun anorganik, di mana jenis-jenis alat angkutnya ada dump truck dengan kapasitas biasanya sebesar 6-8 meter kubik, lalu juga ada amrol dengan kapasitas 8-10 meter kubik, di mana kalau amrol dia menggunakan ungkit sehingga mudah untuk pengangkutannya. Lalu juga ada kompaktor, ini ada mesin di mana untuk pengepresan sampahnya sehingga sampah yang masuk bisa lebih besar dengan kapasitasnya itu lebih dari sekitar 10 meter persegi. Lalu ada trailer, truk kapasitasnya itu hampir 30 ton. Nah, untuk pengolahan sampahnya itu ada 2 pembedanya antara sampah organik maupun sampah yang masih tercampur. Nah, untuk sampah organik ini ada metodenya dengan menggunakan pengolahan composting dan hasilnya berupa kompos, ada biodigester atau anaerobic digester atau yang lebih dikenal dengan biogas. Itu juga akan menghasilkan gas metan, kompos padat maupun kompos cair. Lalu juga ada teknologi untuk yang sampahnya masih tercampur, ada yang namanya insenerator, dia akan menghasilkan panas, lalu akan menghasilkan abu, lalu ada pirolisis, menghasilkan arang, oil, dan gas. Lalu ada gasifikasi, dia akan menghasilkan arang, gas maupun tar. Lalu ada sanitary landfill, dia akan menghasilkan kompos kualitas rendah, gas metan, dan air lindi. Nah, untuk sanitary landfill, untuk gasifikasi, pirolisis maupun insenerator, lebih tepatnya biasanya digunakan di tempat pemrosesan akhir sampah atau TPA. Dikarenakan itu adalah proses terakhir dalam pengelolaan sampah ketika sampah itu masih tercampur. Selanjutnya yang terakhir dalam penanganan sampah yaitu pemrosesan akhir sampah, di mana pemrosesan akhir sampah ini ada berbagai metode. Mungkin yang pertama yang masih kebanyakan di Indonesia ini masih sistemnya open dumping, yang dimana sampah hanya ditaruh di suatu lahan tanpa adanya penutupan oleh tanah. Yang kedua ada metode lahan terkendali atau yang disebut dengan control landfill, di mana sampah ditimbun lalu dilapisi oleh tanah. Namun pelapisan tanahnya ini tidak dilakukan secara berkala, melainkan hanya mungkin 5-7 hari sekali baru ditutup. Hal ini berfungsi agar lalat, mungkin bau lalat ataupun gas metannya tidak keluar. Lalu yang selanjutnya ada metode lahan saniter atau sanitary landfill. Kalau sanitary landfill ini metodenya lebih sangat kompleks, yang dimana sampah itu di dalam sebelum dilakukan penimbunan sampah
Di dasarnya itu kita harus membuat dulu, dilapisi dulu dengan membran, lalu sampah dimasukkan. Setelah sampah dimasukkan juga gas metannya itu ada penampungnya tersendiri. Setelah itu di atasnya juga sampah ditutup oleh tanah secara berkala, atau setiap ada sampah ditutup. Lalu juga pengolahan lindihnya juga harus ada gitu. Selanjutnya ada teknologi ramah lingkungan, yaitu dengan tadi insinerator, pirolisis atau gasifikasi yang sesuai dengan spesifikasi. Selanjutnya tadi kita berbicara mengenai sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Nah, selanjutnya kita akan mungkin sedikit membahas mengenai sampah spesifik. Nah, berdasarkan peraturannya itu ada di PP 27 tahun 2020. Bahwa sampah spesifik ini dibedakan menjadi 6, yaitu sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun, lalu ada yang sampah yang timbul akibat bencana, lalu ada puing bongkaran bangunan, lalu ada sampah yang secara teknologi belum dapat diolah. Jadi jenis sampahnya itu belum bisa dilakukan pengolahan oleh teknologi apapun. Lalu yang terakhir sampah yang timbul secara tidak periodik, seperti sampah yang ukurannya besar, sampah-sampah yang ada di pesisir pantai, laut, maupun di perairan-perairan darat. Selanjutnya, setelah kita tahu bahwa tadi sampah itu dibedakan menjadi ada tiga, sampah rumah tangga, sampah sejenis, lalu ada sampah spesifik. Nah, untuk sampah spesifik ini kita perlu melakukan ada beberapa lagi, ada perteknya, bagaimana cara penampungannya, pengumpulannya itu berbeda sendiri dengan sampah-sampah domestik. Karena itu ada berbagai jenis limbah B3 yang harus ditangani. Nah, untuk yang sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga itu ada perpresnya tersendiri bahwa kota atau kabupaten kami itu harus membuat kebijakan atau strategi dalam pengurangan maupun penanganan sampah, di mana target tahun 2025 yaitu untuk pengurangan sampah di kota atau kabupaten itu harus 30% dari total timbulan sampah yang ada di kota atau kabupaten tersebut, dan penanganannya tuh harus 70%. Nah, ini pelaporannya itu ke kota atau kabupaten itu mewajibkan untuk melaporkan setiap tahunnya bagaimana pengurangan atau penanganan di setiap kota atau kabupaten melalui aplikasi namanya Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional atau SIPSN. Nah, ini salah satu contoh di kota Cirebon tahun 2021 di semester awal. Jadi kami masih 10,32% pengurangan sampahnya dan penanganan sudah 76,28%. Nah, tadi seperti yang sudah dijelaskan bahwa pengelolaan sampah itu tidak luput dari ada pengurangan maupun penanganan. Nah, ini Kementerian Lingkungan Hidup itu membuat bagaimana cara agar kota atau kabupaten itu bisa sesuai dengan target tadi 30%. Nah, salah satunya beliau membuat peraturan mengenai peta jalan pengurangan sampah oleh produsen. Produsen yang dimaksud dalam peraturan ini Permen LHK nomor EP 75 Men LHK Setjenkum 1/10/2019. Produsen yang dimaksud yaitu produsen manufaktur seperti industri makanan dan minuman, industri barang konsumsi, serta industri kosmetik dan perawatan tubuh. Lalu ada jasa makanan dan minuman seperti rumah makan, kafe, restoran, jasa boga, serta hotel. Lalu ada retail seperti pusat perbelanjaan, toko modern, serta pasar rakyat. Nah, untuk pengurangan-pengurangan ini emang dilakukan untuk bertanggung jawab di mana manufaktur-manufaktur atau perusahaan-perusahaan atau produsen-produsen tersebut harus bertanggung jawab terhadap sampahnya, yaitu misalnya seperti kita berbelanja ke suatu supermarket, maka untuk plastiknya itu kita harus berbayar biasanya. Nah, itu suatu kebijakan untuk bisa mengurangi penggunaan sampah. Nah, selanjutnya juga Kementerian Lingkungan Hidup juga membuat peraturan strategi gitu bagaimana cara pengurangan sampah, yaitu melalui Permen LH nomor 13 tahun 2012, yaitu pedoman pelaksanaan 3R melalui bank sampah, yang dimana harus dioptimalkan bank sampahnya di setiap masyarakat, industri maupun lembaga sosial yang ada di kota atau kabupaten tersebut. Nah, melalui proses 3R. Apa sih itu konsep 3R? Nah, yang pertama ada reduce, yaitu sebuah aksi dalam mengurangi produksi sampah dengan metode pembatasi penggunaan barang-barang yang menimbulkan sampah.
Jadi dengan kata lain reduce ini bagaimana caranya supaya tidak ada sampah, tidak terjadi sampah. Makanya itu dengan cara misalnya penggunaan kantong plastik dengan shopping bag, lalu penggunaan botol kemasan dengan Tupperware, serta menggunakan ini sedotan plastik dengan sedotan yang stainless. Itu merupakan konsep dari reduce. Nah, kalau reuse ini ketika sampah itu sudah ada, harus seperti apakan? Apakah bisa dimanfaatkan kembali? Nah, ketika itu sudah dimanfaatkan kembali, maka namanya reuse, seperti penggunaan ini bahan bekas menjadi pot tanaman. Nah, ketika sampah tersebut tidak bisa digunakan kembali, malah salah satu caranya yaitu harus dengan melakukan recycle atau mengubah menjadi produk baru, seperti misalnya bungkus kopi menjadi kerajinan tangan seperti tas. Nah, peraturan untuk pengurangan sampah juga masih ada nih ternyata di pengurangan sampah ini. Bagaimana untuk melibatkan 30%, yaitu melalui Permen LHK nomor 14 tahun 2021 tentang bank sampah. Jadi bank sampah itu di setiap kota kabupaten harus dibedakan menjadi dua, yaitu bank sampah unit maupun bank sampah induk. Nah, untuk bank sampah unit ini lebih sederhananya yaitu terkait bank sampah ada yang di lingkungan RT atau RW saja, itu namanya bank sampah unit. Tapi ketika itu bank sampah induk, yaitu dia melingkupi satu kawasan, beberapa RW, beberapa kelurahan atau satu kota gitu. Itu adalah bank sampah induk dan bank sampah unit. Nah, tadi kita sudah berbicara bagaimana pengurangan sampah, strategi-strategi untuk mengurangi sampah 30% di tahun 2025. Nah, sekarang ini strategi-strategi dalam penanganan sampahnya untuk 70% penanganan sampah di tahun 2025, yaitu melalui Permen PU nomor 3 PRT M 2013. Melalui pemilahannya, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. Nah, ini untuk perwadahan itu bisa berbagai macam wadah gitu. Ada kantong, ada bin, kontainer. Untuk kantong biasanya itu di lingkungan yang satu kakak atau satu rumah saja. Bin biasanya di lingkungan yang ada 2 kakak atau 2 rumah. Nah, kalau kontainer biasanya itu secara komunal bersama, misalnya satu kelurahan, satu RW mungkin. Nah, itu kontainer. Nah, untuk yang pejalan kaki juga biasanya berupa bin. Ini ada pengelompokan sampahnya yang tadi setelah dijelaskan melalui PP 81 tahun 2012. Ada 5 jenis. Tapi biasanya untuk sampah yang daur ulang sama guna ulang yang warna kuning maupun warna biru biasanya disatukan menjadi sampah anorganik saja tanpa adanya pemisahan. Nah, adapun pola pengumpulan sampah itu ada pola individu langsung yang dimana masyarakat dari masing-masing rumah itu langsung membuangnya ke TPA. Lalu ada pola individu tidak langsung di mana masing-masing rumah itu masuk ke TPS dulu, TPS tempat penampungan sementara, dari tempat penampungan sementara langsung ke TPA. Lalu ada pola komunal langsung, ini biasanya di tempat-tempat seperti pasar, itu biasanya masuk berupa kontainer, dari kontainer pasar langsung dibawa ke TPA. Lalu ada pola komunal tidak langsung, nah ini biasanya untuk permukiman-permukiman yang padat, yang dimana aksesnya itu padat gitu, akhirnya cuma ada kontainer langsung dibawa ke TPA. Lalu untuk pola penyapuan jalan biasanya dia langsung dari truk ngambil ke jalan-jalan lalu langsung masuk ke TPA. Itu pola pengumpulan sampahnya. Sedangkan pola pengangkutan sampah itu biasanya ada dari truk, dari pool langsung ke kontainernya masih kosong, lalu mengisi sampah sampai penuh, lalu masuk ke TPA, lalu ambil lagi sampah, masuk ke TPA, ambil lagi sampah, masuk ke TPA. Biasanya ada yang seperti itu. Atau pola pengangkutan yang kedua, biasanya dalam keadaan kosong kontainer, lalu masuk ke dalam keadaan berisi kontainer, lalu ngambil lagi, dipadatkan lagi sampai benar-benar penuh, bahkan sampai menggunung biasanya di kontainernya, lalu dia masuk ke TPA. Nah, di Cirebon juga ada namanya untuk TPS mobile, biasanya di suatu tempat, misalnya sekitar jam 9 sampai jam 12 ada di suatu tempat, gerobak-gerobak itu semua pada datang yang di wilayah tersebut, karena di sana ada mobil dump truck yang sudah menunggu untuk diangkut sampai jam 12. Itu TPS mobile, biasanya ada diam, gitu. Tidak diam maksudnya, dia langsung ke TPA.
Nah, ini ada persyaratan pembangunan TPS. Ini juga berdasarkan peraturan PU tadi. Luas TPS itu biasanya ada batasnya, yaitu 200 meter persegi. Namun bedanya TPS dengan TPS 3R, di mana TPS 3R tadi, di TPS 3R itu ada sistem pengolahannya gitu. Ada pembuatan komposnya, ada pengepresannya, atau ada pembakaran misalnya. Nah, ini untuk TPS-nya juga sama, lebih besar dari 200 meter persegi. Dan ini sarana prasarana yang ada di TPA menurut peraturan itu untuk ada fasilitas dasar, ada jalan masuk, operasional, drainase, air bersih, lalu ada fasilitas perlindungan lingkungan seperti lapisan kedap air, sumur uji, lalu ada saluran pengumpul lindi dan instalasi pengolahan lindinya. Lalu juga ada fasilitas operasionalnya seperti alat beratnya kayak bulldozer, ekskavator. Lalu juga ada fasilitas penunjang seperti bengkelnya, garasi, jembatan timbang, laboratorium. Serta di TPA juga dapat dilengkapi dengan fasilitas pendaur ulangan, pengomposan, dan atau gas bio. Nah, jadi kesimpulan yang pada pemaparan ini terkait dengan peraturan dalam pengelolaan sampah, di mana induknya itu adalah Undang-Undang Nomor 8 tahun 2000, Undang-Undang 18 tahun 2008. Ini induknya. Nah, ini dibuatlah dalam bentuk PP, yaitu tentang sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. Lalu ada sampah spesifik. Nah, untuk sampah spesifik ini ada peraturannya di PP 27 tahun 2020. Untuk sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga ada di PP nomor 81 tahun 2012. Nah, ini untuk perpresnya dari sampah rumah tangga ada targetan nih, targetannya di perpres. Nah, untuk targetannya itu bagaimana pengurangan sampah 30% dan penanganan sampah 70%. Untuk pengurangan sampahnya ini sudah ada peraturannya untuk produsen, ini untuk bank sampahnya supaya optimal melalui 3R. Lalu juga ini tentang bank sampahnya, ada bank sampah unit dan induk. Nah, untuk penanganannya ini ada di peraturan Menteri PU, di Permen PU. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait bagaimana peraturan pemerintah dalam pengelolaan persampahan. Nah, mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf, dan teruslah Bapak dan Ibu, rekan-rekan sekalian untuk menyaksikan di channel Santap Ilmu ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel YouTube ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sedang menyaksikan channel Belajar di Santap Ilmu. Banyak video-video baru yang selalu terkasih menemanimu. Ayo belajar di Santap